Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau mengatakan begini, Pak. Ini sedikit-sedikit saya cuplik. I'lam annal kibra khuluqun batinun wa amma ma yadhharu minal akhlaqi wal af'al fahiya samratun wa natijah. Sesungguhnya sombong itu, Pak, itu aslinya sifat dalam hati. Khuluqun batin, sifat yang ada di dalam hati. Raketok sakjane iki. Dia merasa lebih hebat daripada yang lain, dia merasa lebih mulia, lebih unggul, lebih agung daripada yang lain. Itu kan perasaan dalam hati, Pak. Wa amma ma yadhharu minal akhlaqi wal af'al, sedangkan yang tampak dari tingkah laku dan perbuatan yang menjadi ekspresi, Pak ya, dari kesombongan, itu adalah samratun wa natijah. Itu hasil dari kesombongan dan buah dari kesombongan yang ada dalam hati. Maka beliau mendefinisikan, Pak, sombong berarti itu apa sombong itu? Kalau asli sombong itu sifat yang ada dalam hati. Ya. Terus sombong itu apa? Beliau mengatakan isti'dhamun nafsi wa ru'yatu qadriha fauqa qadril ghairi. Merasa bahwa dirinya itu lebih mulia, lebih agung di atas yang lain. Nah, ini kesombongan. Ya. Ya. Kemudian juga beliau juga mendefinisikan dengan ungkapan yang lain, tapi maksudnya sama. Alistirwahu warrukunu ila ru'yatin nafsi fauqal mutakabbari alaihi. Nyaman, senang dengan melihat, dengan mengakui bahwa dirinya itu di atas orang-orang yang lain. Ya. Makanya bisa hormati, ya, sifat sombong ini, kalau sifat itu ada dalam hati, itu namanya kibr, kibr. Ya. Kalau dia belum muncul dalam ucapan dan perbuatan, belum terungkap dalam ucapan dan perbuatan, itu sifat yang dalam hati kesombongan ini namanya kibr. Bahasa Arabnya kibr. Tapi kalau sudah diekspresikan, enggak, Pak, diungkapkan baik dengan ucapan maupun perbuatan, cara jalannya lah, orang menasihati ditolak mentah-mentah lah, gitu. Ada orang temannya berbuat salah atau apa, diremehkan lah, mengecilkan orang lah. Ini kan ekspresi ungkapan dari kesombongan yang ada dalam hati. Maka ucapan perbuatan yang menjadi ungkapan dari kesombongan itu namanya takabur, Pak. Nah, jadi kalau dalam hati namanya kibr. Ya, karena takabur, sombong itu memang pusatnya di hati. Nah, sedangkan apabila ucapan dan perbuatan itu istilah bahasa Arabnya namanya takabur. Ada kibr, ada takabur. Kibr sombong dalam hati, takabur ucapan perbuatan yang menjadi ungkapan dan ekspresi dari sifat sombong yang ada dalam hati. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kemudian juga Imam Az-Zabidi. Imam Zabidi ini imam ahli bahasa, Pak. Dia punya kitab kamus bahasa Arab yang sangat fenomenal, namanya Tajul Arus. Beliau mengatakan, fal kibru halatun yatakhassasu bihal insanu min i'jabihi bi nafsihi wa an yara nafsahu akbara min ghairihi. Ya. Sombong itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu ujub terhadap dirinya, Pak. Heran terhadap dirinya. Aku ini memang luar biasa. Oh gitu loh, Pak. Aku ini loh. Jadi ujub terhadap dirinya disertai dengan pandangan bahwa dirinya lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada yang lain. Nah, ini berarti, Pak,
Ini berarti menunjukkan bahwa sombong itu dasarnya adalah ujub gitu loh Pak. Ujub itu dia takjub terhadap dirinya. Dia heran, kagum terhadap diri. Aku gitu loh. Nah, gitu Pak ya. Aku ini memang tidak ada duanya gitu Pak ya. Nah, itu ujub. Tapi kalau nanti ditambah disertai dengan dirinya lebih tinggi daripada yang lain, lebih hebat daripada yang lain, naik dari ujub menjadi sombong. Nah, itu. Bapak saya hormati. Dan sifat sombong ini Pak, gara-gara sifat sombong ini kita terhalang dari mendapatkan ilmu, kita terhalang dari mendapatkan nasihat, kita terhalang dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146 147. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyarau sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan tanda-tanda kebesaranku yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi ataupun yang tersirat dalam alam semesta ini. Jadi memahami Pak ya, memahami tanda-tanda kebesaran Allah baik yang tersurat dalam Quran dan Sunnah atau yang tersirat dalam alam semesta dan kejadian yang dialami oleh manusia itu. Memahaminya itu Allah akan palingkan dari orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Merasa takjub dengan dirinya, kemudian dia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Orang seperti ini Pak, kalau dia mendengar, melihat tanda kebesaran Allah, la yu'minu biha, enggak percaya dia. Dia merasa dia lebih hebat ya. Apabila dia melihat jalan lurus kebenaran, tidak diambil. Ngopo, gitu Pak. Ada nasihat, ngapain saya terima nasihat itu? Cah mengkono, gitu Pak ya. Dia ngelihat orangnya Pak. Dia itu rendah, aku tinggi. Ngapain saya ngambil nasihat dari orang yang rendah? Tapi Pak, wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Tapi kalau ada jalan kesesatan Pak, ikut, sombongnya hilang. Kalau ada kebenaran, sombongnya muncul. Tapi kalau ada kebatilan, kejahatan, hilang sombongnya Pak, ikut kejahatan itu. Nah itu. Ini surat Al-A'raf ayat 146. Menafsiri ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan Pak, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya itu sa'amna'u fahmal hujaji wal adillati ala adhamati wa syari'ati wa ahkami qulubal mutakabbirina an ta'ati wa yatakabbaruna 'alan nasi bighairi haqq ay kamastakbaru bighairi haqq adallahumullahu azza wa jalla bil jahl. Maksudnya adalah Allah berfirman, Aku Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, baik sombong kepada Allah maupun sombong kepada manusia. Aku halangi mereka dari memahami ya, argumentasi yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan memahami petunjuk-petunjuk baik yang tersurat maupun yang tersirat. Argumentasi dan petunjuk itu kalau dipahami akan menyadarkan orang akan keagungan Allah, akan kebenaran syariat dan agama Allah, dan akan kebaikan dan kewajiban kita melaksanakan dan mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya karena mereka sombong Pak ya, jadi seakan-akan hasilnya
Karena mereka sombong, merasa hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih mulia. Karena mereka begitu, maka Allah Subhanahu wa taala beri balasan. Apa itu, Pak? Direndahkan oleh Allah dengan kebodohan. Dan nyun sewu, Pak ya, ini kita semua ya kadang-kadang, tapi tidak semua sih. Ada pengajian, ada apa gitu kadang-kadang kan. Tapi semoga kita nggak datang itu karena bukan sombong, Pak ya, karena memang kita sibuk. Tapi kalau ada hati kita, alah, gitu Pak ya, aku wis iso, aku lebih pintar dari dia, aku lebih ini, masya Allah. Seorang tabiin, Pak ya, Imam Sa'id bin Musayyib, ini seorang tabiin tinggal di Madinah. Tabiin termasuk tabiin yang pinter karena gurunya itu sahabat-sahabat. Itu kalau dia, Pak, ada yang memberikan khutbah, ceramah, nasihat itu, dia duduk dengan tenang, penuh perhatian, sangat memperhatikan. Padahal, Pak, dia itu apal ayat, apal hadis sebelum yang ngasih ceramah itu lahir. Masya Allah. Jadi saya paham, memahami, hafal hadis, hafal ayat yang dibacakan oleh fulan itu tuh sebelum fulan lahir aku wis ngerti, wis paham, wis hafal. Ning ketika itu dibacakan, disampaikan itu, masya Allah, kayak murid gitu loh Pak, kayak cah cilik gitu, penuh perhatian kepada gurunya. Nah, gitu. Memang begitu Pak ya. Jadi kalau orang sombong akhirnya kan ya orang gelem sinau. Ya kan Pak, sombong kan begitu. Ayo belajar, moh aku wis pinter, nah, gitu. Nah, gitu. Ya akhirnya kan Allah, karena dia merasa tinggi, merasa lebih baik daripada yang lain, Allah beri balasan yang cocok, setimpal, searah, yaitu Allah berikan kebalikannya, yaitu Allah hinakan dia dengan kebodohan. Ya. Maka sebagian ulama zaman dulu bilang, Pak, la yanalul ilma hayyun wala mustakbirun. Pantas saja tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang di hatinya ada kesombongan. Makanya ada pepatah Arab itu, ilmu itu kayak air kan Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpamakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan seperti air. Kalau air bisa menumbuhkan tanaman, kalau ajaran agama bisa menumbuhkan, menghidupkan hati. Air bisa menghidupkan tanaman, agama bisa menghidupkan hati. Dan air itu Pak, mengalirnya gimana Pak? Ke atas atau ke bawah? Ke orang yang hatinya itu tawadhu, tunduk gitu. Kalau hatinya menteles begitu kan, wah raiso Pak. Itu harus pakai mesin dibuat air mancur. Nah, gitu. Nah, itu bukan asli air. Kalau sudah air mancur kan bukan asli air itu. Air yang asli kan memang nggak ada air mancur, ngalirnya ke bawah. Ya. Kemudian juga ada ulama lain zaman dulu, mereka mengatakan, man lam yasbir ala dzulli ta'allumi sa'atan baqiya fi dzullil jahli abadan. Barang siapa yang tidak sabar untuk merendahkan diri belajar meskipun hanya sesaat, maka dia akan tetap bodoh seumur hidup. Nah, seumur hidup. Makanya di sini juga gitu Pak Ibnu Hormati. Makanya ketika saya di hadapan bapak-bapak, saya juga harus ngaji di hadapan ustadz-ustadz yang lain untuk merendahkan diri, menghilangkan kesombongan. Ya, termasuk sombong itu kan masya Allah Pak. Yang kena sombong itu tidak hanya orang umum, orang biasa, ustadz kena, jangankan ustadz. Sing taatnya Pak koyok malaikat. Apa ana wong sing taate koyok malaikat? Ra ono Pak. Ada makhluk Allah yang taatnya seperti malaikat, sehingga gaulnya dengan malaikat, sehingga Allah menganggap dia di barisan malaikat.
Kalau perintah kepada malaikat berarti perintah kepada dia. Iblis kan dia dari jin, Pak. Diciptakan Allah dari api, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi saking solehnya gaulnya sama malaikat, kalau Allah nyuruh kepada malaikat otomatis kena dia, termasuk yang disuruh. Sampai itu aja kena sombong, apalagi kita kan gitu. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah ini imam tabi'in yang tinggal di Mekah, Pak ya. Dia termasuk muridnya Imam Syafi'i. Beliau punya halakoh kajian di Masjidil Haram. Muridnya banyak berdatangan dari penjuru pelosok dunia Islam saat itu. Dia mengatakan, anzi'u anhum fahmal Qur'an wa asrifuhum an ayati. Orang-orang yang sombong itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut dari mereka pemahaman Al-Qur'an. Oh, Pak. Berarti kan tidak hanya Allah menghalangi orang yang sombong dari memahami. Burung paham karena sombong dihalangi, enggak paham. Sufyan bin Uyainah rahimahullah menambahi, Pak. Wis paham, Pak, wis paham. Neng karena sombong dicabut pemahaman itu. Nah ini saking bahayanya itu. Anzi'u anhum fahmal Qur'an wa asrifuhum an ayat. Dicabut pemahamannya. Pinter Quran, pinter agama, pinter hadis, karena sombong dicabut pemahamannya. Ya mungkin tetap pinter, Pak ya, tetap apal Quran, tetap pinter, tapi tidak memahami. Tidak memahami itu kan termasuk tidak mengamalkan. Ucapannya keliru, putusannya meresahkan umat. Padahal pinter dia ngerti. Nah itu termasuk itu karena sombong itu. Ngerti ilmune tapi satu dia tidak paham, Kak, akhirnya nggak diamalkan. Akhirnya kalau memutuskan perkara itu memutuskan menurut sing duwe duit, menurut sing ngasih dia jabatan, pangkat, kedudukan. Bukan menurut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, meskipun apapun resikonya. Kemudian Bapak yang saya hormati, ini hadis, Pak ya, sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Diancam oleh Allah, Pak. Barang siapa yang dalam hatinya itu ada sedikit kesombongan, meskipun sedikitnya itu seperti debu yang paling kecil. Dzarrah itu, Pak, lafal dzarrah itu dipakai di dunia modern sekarang itu untuk mengartikan istilah atom. Atom itu kok atom? Nuklir, Pak, maaf, nuklir. Kalau istilah zaman sekarang ini, Pak, modern ini ada atom, ada nuklir. Nuklir itu lebih kecil dari atom, Pak ya. Nah itu. Bom atom. Itu orang Arab bilang kumbulah nawawiyah. Nawawiyah dari nawawiyah. Itu kalau atom. Lebih kecil dari atom. Nuklir, orang Arab menerjemahkan nuklir ke dalam bahasa Arab menjadi dzarrah. Bukan cuilik banget, Pak. Barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil nuklir, Allah ancam orang itu tidak akan masuk surga. Lah kok bisa begitu, Pak? Iya, katanya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan begini, Pak. Wa inna masara hijaban dunal jannah. Meskipun sombong itu sekecil nuklir, tapi ternyata bisa menghalangi seseorang dari masuk surga. Kenapa? Li'annahu yahulu bainal 'abdi wa baina akhlaqil mu'minina kulliha. Karena kalau ada sombong meskipun sedikit, seseorang akan terhalang melaksanakan akhlak-akhlak yang terpuji. Padahal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu akhlak mulia, Pak.
Itu sabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Nah ini akhlaknya ini kita terhalang dari melaksanakan akhlak. Padahal akhlak mulia ini adalah pintu yang paling banyak memasukkan umat Nabi Muhammad ke dalam surga Allah. Ya, sombong itu menutup semua pintu itu, Pak. Sombong menjadikan kita tidak mengamalkan akhlak, berarti sombong itu sama saja menutup pintu-pintu surga. Contoh Pak ya, contoh. Kita tidak mencintai saudara kita sama seperti mencintai diri kita, itu gara-gara sombong juga Pak. Ini kata Imam Ghazali. Kemudian kita tidak bisa rendah hati, maunya selalu pengen di atas yang lain. Itu juga gara-gara sombong Pak. Kita tidak gampang memaafkan. Kita selalu kalau ada orang yang berbuat salah sama kita itu, ya kita balas, pengen membalas, tidak akan memaafkan, diingat-ingat akan saya bawa kesalahanmu sampai akhirat, tidak akan saya maafkan. Itu karena apa Pak? Sombong itu. Bohong Pak ya, bohong. Tidak jujur, dia berani bohong, itu pun karena sombong. Dia selalu gosip, mengambil harta orang, mengambil harta umat, ya Pak ya. Itu pun karena sombong juga. Kalau marah itu Pak, nggak mau dia menahan marah itu, dilampiaskan dimanapun, sampai yang dimarahi sampai malu, nggak terus dilakukan, karena sombong dia Pak. Tidak sanggup menahan amarah, ya karena sombong. Hasad, iri, dengki, tidak bisa meninggalkan hasad karena sombong. Tidak bisa menerima nasihat Pak, karena sombong. Nggak mau disalahkan, sombong Pak. Wis ngene wae Pak, niki padha-padha salah. Moh. Sing salah kono. Aku mbok salahno. Naudzubillahi min dzalik. Termasuk Pak yang nggak mau berhenti dari gibah, ngerasani wong. Ngerasani wong itu jadi hobinya dia Pak. Wong dirasani kabeh, ya sombong itu. Sebabnya sombong. Gitu. Jadi inilah Bapak yang saya hormati ya. Jadi wajar saja kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mang kana fi qalbihi misqalu dzarratin la yadkhulul jannata, mang kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Karena sedikit kesombongan itu mampu menghalangi seseorang untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia, padahal akhlak-akhlak yang mulia itu pintu surga, sehingga sombong sama saja menutup pintu-pintu surga. Ya. Kenapa Allah marah dan murka kepada orang yang sombong? Karena Allah berfirman Pak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah. Rasul bersabda, al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah pakaian atas, pakaian bagian atas, baju Allah lah. Sombong itu baju Allah. Wal adzamatu, sedangkan keagungan, izari, itu adalah pakaian bagian bawahnya Allah. Faman naza'ani wahidam minhuma qadaftuhu finnar. Barang siapa yang merebut, apakah merebut keagungan ataukah merebut sifat kesombongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala faqadaftuhu finnar, maka aku akan melemparnya ke dalam neraka. Tidak boleh Pak ya. Karena yang sombong, berhak sombong itu hanya Allah, zat yang menjadi Rabbul Alamin, pencipta, pengatur dan pemberi rizki. Tidak ada orang yang maha kuasa seperti Allah, maka tidak boleh sombong.
Yang sombong adalah yang maha kuasa, yang kekuasaannya, putusannya tidak akan ada yang mampu menginterupsinya, menghentikannya. Kehendak Allah tidak ada yang mampu menghadangnya. Itulah yang berat sombong. Kalau Allah menyesatkan orang, maka sesat. Kalau Allah memberi hidayah seseorang, maka orang itu akan mendapatkan hidayah. Gitu. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itulah yang berhak sombong. Kalau kita kan Pak, ngapa sombong? Wong kita kalau menginginkan sesuatu sudah kita usahakan. Kalau Allah berkehendak tidak berhasil, nggak akan berhasil. Kita berusaha untuk sehat, kalau Allah takdirkan loro kowe, siapa yang menghentikan loro? Kita itu berjibaku dengan orang sakit Pak ya. Kalau Allah menghendaki kowe sehat, siapa yang bisa membuat siapa yang bisa membuat dia sakit? Nah, kalau kita seperti ini nggak akan boleh kita sombong. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Orang-orang yang sombong Pak, besok akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Amsalad dzarri fi suwarir rijal. Kecilnya itu seperti kecilnya apa tadi, nuklir. Cuwili kayak nuklir Pak. Ning fi suwarir rijal, ning bentuknya wong. Wong ning cuwili banget. Ning lengkap bentuknya orang. Angel Pak gawe barang kecil itu. Ning Allah Maha Kuasa. Di dunia ini kalau barang semakin kecil kan mahal semakin harganya, karena susah buatnya. Allah Maha Kuasa, kalau mau menghendaki menciptakan sesuatu tinggal kun fayakun. Cuwili sebesar nuklir ning wong gitu loh Pak, manusia. Yaghsyahumudz dzullu min kulli makan. Orang itu dikelilingi oleh kehinaan dari setiap sudut penjuru. Fayusakuna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Kemudian orang itu cilik-cilik itu Pak digiring oleh malaikat, dimasukkan ke tempat, ke penjara. Jadi jahanam itu kan luas Pak. Di sana ada tempat penjara. Yang penjara itu namanya bulas. Di atas penjara itu Pak, ta'luhum narul anyar. Di atas penjara itu api membara. Jadi api membakar dari atas. Yusqauna min usarati ahlin nar tinatil khabal. Mereka kalau mau minum dikasih minuman nanahnya, darahnya, keringetnya orang-orang yang disiksa di neraka. Betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dunia suka menghina orang, menganggap dirinya lebih mulia daripada yang lain. Ini yang dialami, naudzubillahi min dzalik, yang dialami oleh orang-orang yang sombong.